wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang stabilitas ekonomi dalam berbagai sistem. Nah, kali ini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama itu adalah konsep stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi kapitalis mendekatkan pasar bebas dan kepemilikan individu. Stabilitas ekonomi ini mencapai melalui mekanisme harga yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Nah, permintaan memiliki peran yang minimal hanya sebagai pengawas agar tidak menjadi monopoli atau distorsi pasar. Namun terlalu tergantung pada pasar, sistem ini rentan terhadap krisis ekonomi atau seperti resensi dan inflasi serta pertimpangan distribusi kekayaan. Jadi, stabilitas cenderung bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada kepercayaan investor dan konsumen. Nah, untuk poin kedua yaitu sistem ekonomi sosialis dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dalam sistem ekonomi sosialis, negara memiliki kontrak penuh atau dominan terhadap alat-alat produksi dan distribusi. Stabilitas ekonomi dijaga melalui perencanaan terpusat seperti control planning, di mana pemerintah mencantumkan produk, distribusi dan harga. Tujuannya adalah untuk menghindari kesenjangan dan menjamin kebutuhan dasar rakyat. Sistem ini cenderung lebih stabil dan dalam jangka pendek karena tidak tergantung pada pasar. Namun seringkali menghindari inefisiensi, kelangkaan dan lambatnya inovasi karena kurangnya insentif bagi pelaku ekonomi. Nah, yang ketiga itu ada prinsip-prinsip stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual serta keadilan dalam distribusi kekayaan. Stabilitas ekonomi dicapai melalui larangan riba yang mencegah instabilitas akibat utang berbunga tinggi, zakat dan infak sebagai redistribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan, larangan garar dan maisir untuk mencegah spekulasi yang berlebihan, dan adapun mendorong terhadap aktivitas ekonomi real dan perdagangan yang yang berproduksi. Nah, peran negara dalam ekonomi Islam bersifat aktif namun adil, menjaga pasar agar bersih dari praktik curang dan mengatur perekonomian untuk kemaslahatan umum. Dan pemasaran itu ada perbandingan efektivitas stabilitas ekonomi antara sistem kapitalis, sosialis dan Islam. Nah, setiap sistem ekonomi memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menjaga stabilitasnya. Kapitalisme unggul dalam efisiensi melalui pasar bebas, namun rentan terhadap krisis dan ketimpangan sosial akibat minimnya peran negara. Sosialisme cenderung stabil, perencanaan terpusat, tetapi sering menghadapi inefisiensi dan lemahnya inovasi. Sementara itu, sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih seimbang dengan menggabungkan prinsip pasar, keadilan sosial, dan nilai-nilai moral seperti larangan riba dan kewajiban zakat, sehingga lebih tangguh dalam menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh. Itu saja dari saya. Next time. Wassalam.